Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran konsep dasar keperawatan. Melanjutkan materi sebelumnya. Materi hari ini yaitu pemeriksaan sistem dalam tubuh. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita mulai saja tentang materi pemeriksaan dalam tubuh. Kita mulai. Nah, materi pemeriksaan sistem dalam tubuh. Pemeriksaan sistem dalam tubuh sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign. Ada apa saja sih pemeriksaan tanda-tanda vital itu? Yang pertama, ada pemeriksaan tekanan darah. Nah, lalu yang kedua, ada pemeriksaan denyut nadi. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan pernafasan atau kita biasa sebut respiration rate. Lalu yang terakhir, ada pemeriksaan suhu tubuh. Buat apa kita melakukan pemeriksaan sistem dalam tubuh? Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui kondisi dan perkembangan dari seorang pasien. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang tekanan darah. Tekanan darah berasal dari adanya kontraksi dan relaksasi jantung yang menyebabkan adanya tekanan dinding pada pembuluh arteri. Nah, dalam tekanan darah ada dua tekanan. Yang pertama tekanan sistolik, lalu yang kedua ada tekanan diastolik, di mana tekanan sistolik itu berasal dari kontraksi ventrikel. Yang perlu diingat, yang pertama ada tekanan sistolik asalnya dari kontraksi ventrikel. Lalu yang kedua ada tekanan diastolik, asal bunyinya adalah dari relaksasi ventrikel. Sampai di situ paham? Kita lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai dari pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama itu ada curah jantung. Curah jantung artinya jumlah darah yang dipompa oleh jantung. Lalu yang kedua ada tahanan pembuluh darah tepi, kuatnya tepian pembuluh darah. Lalu yang ketiga ada volume darah total, jumlah keseluruhan darah yang dipompa oleh jantung. Lalu ada viskositas darah. Viskositas artinya kekentalan darah. Lalu ada kelenturan dinding arteri. Nah, ada beberapa faktor selain dari faktor fisik itu sendiri, yaitu faktor lain penentu tekanan darah. Yang pertama ada aktivitas fisik. Jadi ketika aktivitas fisik kita semakin tinggi, kemungkinan kerja jantung akan semakin tinggi juga dan mempengaruhi proses tekanan darah. Lalu yang kedua ada stres emosi. Stres, makanya ada beberapa orang ketika stres atau kita ketika punya tekanan hidup atau tekanan atau masalah dalam hal apapun, kita akan stres, akan pikiran. Dan ketika pikiran stres itu mengganggu tidur, mengganggu pola makan, akan mempengaruhi juga yang namanya kerja jantung, termasuk hasil dari pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, nyeri. Kenapa nyeri bisa dikatakan mempengaruhi hasil dari tekanan darah? Ketika nyeri, emosi kita cenderung akan lebih sensitif. Dan ketika sensitivitas itu ada dalam psikologis kita, akan mempengaruhi sistem kerja jantung kita dan sistem yang lain ada di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada temperatur. Temperatur itu termasuk dalam temperatur atau suhu ruang. Ketika suhu ruang panas, ketika suhu ruang dingin, tubuh manusia ada yang namanya sistem adaptasinya sendiri. Salah satu kerjanya dalam mempertahankan homeostatis tubuh, tekanan darah akan tinggi ataupun akan turun. Lanjut. Adapun alat ukur yang digunakan dalam pemeriksaan tekanan darah, yang pertama ada sphygmomanometer air raksa, ada di gambar sebelah kiri. Lalu yang kedua ada sphygmomanometer aneroid atau kompas yang bentuknya seperti jarum, adanya di sebelah kanan. Adapun bagaimana sih Bu cara pemeriksaan tekanan darah? Singkatnya ada di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, lebar manset disesuaikan dengan ukuran lengan. Jadi adanya di lengan bagian atas.
Lalu yang kedua, pengukuran dapat dilingkari manset di bagian proksimal dan diraba di bagian distal atau arteri brachialis. Kan tadi ada di lengan bagian atas, nah di sini ada arteri brachialis, berarti adanya di lengan atas sedikit naik. Lalu yang ketiga, posisi pasien bisa berbaring atau bisa duduk dengan lengan diatur sehingga arteri brachialis terletak setinggi jantung. Jadi ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah, kalau posisi pasien berdiri, pastikan sejajar dengan jantung seperti ini. Lalu kalau pasien duduk, sejajarkan dengan biasanya ditaruh di atas meja. Begitu. Lalu palpasi arteri brachialis. Palpasi artinya meraba. Di mana? Diraba arteri brachialisnya. Ketika ada denyutannya, kita menaruh stetoskop di daerah denyutan tersebut. Lalu pompa manset secara cepat sampai 20 sampai 30 mm hektogram di atas tekanan sistolik. Jadi ketika kita pompa, kan kalau kita pakai stetoskop ada kedengaran denyutan. Denyutan terakhir ada di 120. Lalu kita naikkan 20 sampai 30 garis lagi. Jadi dari 120 kita naikkan bisa sampai ke 140 atau ke 150 sebagai bahan atau acuan pengukuran sistolik kita. Lalu bunyi pertama yang terdengar adalah tekanan sistolik. Kan tadi sudah dinaikkan tuh sampai 150 mm hektogram. Di angka 150 kalau kalian bisa lihat di termometer di tensi raksa atau tensi jarum, ketika jarum sudah ada di 150, kalian turunkan pelan-pelan. Nah, ketika terdengar suara denyutan pertama, itu namanya tekanan sistolik, angka yang atas. Ya, lalu yang selanjutnya saat bunyi yang tidak terdengar lagi adalah tekanan diastolik. Ketika kalian turunkan denyutan pertama, namanya tekanan sistolik. Turunkan lagi pelan-pelan, masih ada denyutan. Lama-lama denyutan itu akan hilang. Ketika denyutan itu hilang, itu dinamakan tekanan diastolik. Mungkin karena waktu yang terbatas, materi kita hari ini hanya untuk membahas pemeriksaan tekanan darah. Masih ada pemeriksaan lain. Apa saja tadi? Yaitu masih ada pemeriksaan suhu, masih ada pemeriksaan nadi, dan masih ada pemeriksaan pernafasan. Sebagai penutup, kalian bisa lihat atau pahami dari gambar yang sudah Ibu lampirkan di video. Nah, seperti ini gambaran kalau kalian melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ada di gambar pojok sebelah kanannya, ada kategori nilai normal dalam pemeriksaan tekanan darah. Normal rata-rata pasien itu adalah 120/80 mm hektogram, tapi nilai normal itu juga dipengaruhi oleh usia. Sekian dari Ibu, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian terapkan nanti ketika praktek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.